Logo baru Boboiboy Galaxy Baraju. Beberapa saat sebelumnya, Monsta memposting sebuah poster yang mana pada poster tersebut diperlihatkan logo baru dari Boboiboy Galaxy Baraju. Jika logo ini dibandingkan dengan logo yang lama, gua merasa kalau logo yang baru ini jauh lebih simple dan keren jika dibandingkan dengan yang dulu. Tapi gimana nih menurut kalian? Apakah kalian lebih suka logo yang sekarang atau logo yang dulu? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Diperlihatkan Kuali, Yaya, dan Ying yang sedang memasak di kafetaria Tapops U. Ying bertanya kepada Kuali tentang menu apa yang akan dimasaknya hari ini. Kuali pun menjawab bahwa dia ingin mencoba memasak salah satu resep yang ada di dalam buku resepnya. Sementara itu, di pusat kawalan terdapat Boboiboy, Gopal, dan Feng yang sedang melakukan video call dengan Tuk Kasa. Tuk Kasa bertanya apakah benar Pak Subot dapat mempercepat proses pertumbuhan pohon uwakut. Boboiboy membenarkan pertanyaan tersebut dan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk segera memperoleh kuasa balak setelah pohon tersebut berbuah. Feng mengingatkan Boboiboy agar tidak terlalu terburu-buru untuk menguasai kuasa balak, mengingat Boboiboy sebelumnya masih belum sanggup mengendalikan kuasa beliung yang membuat dirinya menghancurkan Istana Kupeteri karena tidak bisa mengontrol kuasa tersebut. Tuk Kasa menenangkan Boboiboy dan menyemangatinya dengan mengatakan bahwa Boboiboy bisa menguasai kuasa tahap ketiga dengan cepat jika berada di bawah bimbingannya. Mendengar hal tersebut, Boboiboy kembali bersemangat dan tidak sabar untuk segera berlatih kembali dengan Tuk Kasa sembari mempelajari tentang kuasa kristal. Namun Tuk Kasa tiba-tiba marah dan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengajarkan kuasa kristal karena sudah lupa bagaimana caranya, dengan alasan dirinya sudah pikun karena faktor umur. Tuk Kasa lalu memberikan saran agar Boboiboy belajar kuasa lain terlebih dahulu, yaitu kuasa api dari Panglima Pirapi. Menurut Tuk Kasa, Panglima Pirapi merupakan salah satu penguasa elemental yang sangat handal dan hampir berhasil mengalahkan Lettaka. Tetapi sayangnya dia berhasil dikalahkan. Mendengar saran tersebut, Boboiboy, Gopal, dan Feng pergi ke bilik kebal Power Spera untuk bertemu dengan databot dan bertanya mengenai informasi seputar Panglima Pirapi. Namun proses input data tidak bisa dipercepat karena port pengecasan databot tidak berfungsi. 10 hari kemudian, databot berhasil menemukan foto Panglima Pirapi bersama pasukannya. Namun, hanya dengan satu foto, mereka tidak bisa mengetahui lokasi dari Panglima Pirapi. Meski begitu, Boboiboy menemukan sebuah petunjuk, yaitu adanya Roktaroka dalam foto tersebut. Gopal meragukan pernyataan Boboiboy dan mengatakan bahwa gambar tersebut terlalu buram untuk menarik kesimpulan apapun. Tanpa sadar, Gopal memerintahkan databot untuk memperjelas gambar yang membuat databot secara otomatis memproses permintaan tersebut. Mereka pun harus menunggu lagi selama 10 hari. 10 hari kemudian, databot berhasil memperjelas gambar tersebut. Dan akhirnya terkonfirmasi bahwa itu adalah Roktaroka. Mereka segera menghubungi Roktaroka untuk mengkonfirmasi foto tersebut. Namun Roktaroka menyangkal bahwa itu bukanlah dirinya dan menjelaskan bahwa sosok dalam foto itu adalah kakeknya yang bernama Tuktaroka. Boboiboy pun bertanya apakah mereka bisa bertemu dengan Tuktaroka. Roktaroka sempat terkejut, tetapi akhirnya mengatakan bahwa jika ingin bertemu Tuktaroka, mereka harus pergi ke planet Baraju. Mereka setuju untuk pergi ke sana, tetapi Roktaroka awalnya menolak dengan alasan bahwa planet Baraju sangat jauh. Namun mereka meyakinkan Roktaroka bahwa mereka memiliki kapal ruang angkasa dan kemampuan teleportasi untuk mencapai tempat yang jauh. Akhirnya Roktaroka setuju untuk kembali ke kampung halamannya di planet Baraju. Dia menjelaskan bahwa alasannya enggan kembali adalah karena kesibukannya selama ini, hingga ia tidak bisa pulang selama 10 tahun terakhir. Gopal pun bercanda dan menyalahkan Roktaroka karena mengabaikan kakeknya demi pekerjaan, yang membuat Roktaroka menangis.
Air mata Roktaroka yang berupa lahar panas merusak kapal Feng yang terbuat dari besi. Namun Boboiboy berhasil menenangkan Roktaroka dengan mengatakan bahwa Roktaroka pasti rindu pada dirinya. Tak lama kemudian mereka hampir sampai di planet Baraju. Planet ini memiliki warna yang cukup unik, yaitu dua warna dominan, merah dan biru. Hal ini terjadi karena planet tersebut memiliki dua iklim yang berbeda. Bagian yang berwarna biru merupakan sisi dengan iklim dingin, sedangkan bagian yang berwarna merah memiliki iklim panas. Dua iklim ekstrim ini terjadi karena planet Baraju tidak berotasi pada porosnya, sehingga salah satu sisinya terus menghadap ke bintang yang di orbitnya, sementara di sisi lainnya tidak pernah terkena cahaya bintang. Mereka mendarat di hutan Talistiwa, sebuah kawasan hijau di planet Baraju. Hutan ini memiliki iklim yang normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, sehingga cocok untuk tumbuhan. Kawasan ini dipenuhi dengan berbagai jenis pohon besar. Setelah mendarat, mereka memulai perjalanan menuju kampung halaman Roktaroka. Setelah berjalan beberapa waktu, tanpa sampai ke tujuan, Gopal akhirnya bertanya kepada Roktaroka seberapa jauh lagi kampung halamannya. Roktaroka mengakui bahwa dia sudah lupa jalan menuju kampung halamannya karena sudah lama tidak pulang. Kemudian mereka melihat seseorang yang membawa tas besar di punggungnya. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Patok. Boboiboy memutuskan untuk bertanya kepadanya tentang arah menuju kampung Roktaroka. Ternyata Pak Patok tahu jalan menuju kampung tersebut dan menunjukkan rute tercepat. Mereka pun mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan sesuai petunjuk Pak Patok. Setelah beberapa saat berjalan, mereka sampai di tempat yang terasa aneh. Yaya berpendapat bahwa tempat ini adalah medan perang, berdasarkan banyaknya pedang dan anak panah yang berserakan di sana. Tiba-tiba serangan berupa batu-batu es datang dari berbagai arah. Boboiboy langsung berubah menjadi Boboiboy Blast untuk melawan serangan tersebut dengan bebola api. Namun tidak lama kemudian serangan batu api muncul dari arah lainnya. Boboiboy berubah ke kuasa es dan menggunakan jurus panah pembeku bertubi-tubi untuk menghentikan serangan tersebut. Krisis semakin memuncak ketika kedua jenis batu ini menyerang bersamaan dalam jumlah besar. Boboiboy membelah dirinya menjadi dua, satu menggunakan kuasa Blast dan satu lagi menggunakan kuasa es. Namun sebelum sempat melancarkan serangan,